Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria dari absen 12. Di sini saya akan menjelaskan kembali peristiwa yang terjadi pada pemberontakan PKI Madiun 1948. Pemberontakan PKI Madiun terjadi pada 18 September 1948 yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Indonesia dan menggantikan landasan negara. Tokoh yang berada di belakang pemberontakan tersebut yaitu Amir Syarifuddin dan juga Musso. PKI Madiun tidak terlepas dari jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin akibat kesepakatan dari Perjanjian Renville pada 1948. Dari Perjanjian Renville, wilayah Republik Indonesia yang diakui oleh Belanda hanya Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Sumatera. Karena hal inilah kabinet Amir Syarifuddin dilengsarkan dan digantikan oleh wakil presiden yaitu Muhammad Hatta. Amir Syarifuddin yang tidak sejalan dengan kabinet Hatta membentuk Front Demokrasi Rakyat atau VDR pada 28 Juni 1948. VDR menjadi pemersatu komunis dan sosialisasi kiri seperti Partai PKI, PSI, Pesindo, PBI, dan Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia. Seiring berjalannya waktu, VDR mengarah ke organisasi ilegal. Keanggotaan VDR berkembang pesat dengan unsur buruh dan militer. Berhaluan komunis yang tidak terlatih. Situasi semakin memuncak ketika muncul isu rela untuk mengurangi jumlah anggota militer. Situasi semakin memanas ketika Musso yang sebelumnya belajar di Uni Soviet kembali ke Indonesia. Sekembalinya dari Uni Soviet, Musso bergabung dengan Amir Syarifuddin dan melakukan propaganda ke Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk menyebarkan ideologi komunisme. Memasuki September 1948, pemerintahan dan golongan sayap kiri melancarkan aksi saling menculik hingga Madiun menjadi wilayah terakhir dari VDR. Hal ini berakibat pada pecahnya VDR lokal Madiun pada 18 September 1948. Pada pukul 3 dini hari 18 September 1948, VDR merebut tempat-tempat sentral seperti penjabat pemerintah daerah, sentral telepon, dan markas tentara yang dipimpin oleh Sumarsono dan Djoko Sujono. Dalam upaya ini, korban jatuh 2 perwira dan 4 orang terluka. Dalam hitungan jam, separuh kota Madiun mampu dikuasai. Mendengar apa yang terjadi di Madiun, Musso dan Amir menuju ke Madiun untuk berdiskusi dengan Sumarsono, Setiajid, dan Wikana. Soekarno merespon usaha pemberontakan ini dengan menyatakan bahwa pemberontakan Madiun merupakan usaha pemberontakan negara Republik Soviet Indonesia pada 19 September 1945. Pada malam yang sama, Musso menyatakan perang terhadap Indonesia dan menuding Soekarno dan Hatta sebagai budak imperialisme Amerika dan pengedar rumosa. Tampaknya beberapa pemimpin VDR tidak sejalan dengan gerakan Musso dan bersedia berdamai dengan pemerintah Indonesia. Namun, keadaan ini justru dimanfaatkan pemerintah untuk menghilangkan sayap kiri di Indonesia. Soekarno mengirimkan pasukan Siliwangi untuk menguasai Madiun. Guna menghindari konflik, VDR atau PKI pun melarikan diri ke pegunungan di sekitar Madiun. Di bawah komando Amir, mereka melarikan diri dari Madiun dan menuju ke sebuah desa kecil bernama Kandangan, tempat di mana mereka menemukan amunisi dan senjata. Akan tetapi, desa tersebut telah diduduki oleh Batalion Divisi Sungkono. Pada 28 Oktober 1948, pemerintah menangkap 1.500 orang. Musso berhasil ditembak mati pada 31 Oktober 1948 ketika sedang bersembunyi di kamar kecil. Pada 29 November 1947, Djoko Sujono dan Maroto Darusman juga ditangkap. Amir pun tak luput ikut tertangkap pada 4 Desember 1948. Amir, Maroto, Djoko, Suripno, dan tokoh VDR lain dieksekusi pada 19 Desember 1948.
Hal itu menjadi tanda pemberontakan berhasil dipadamkan disebut dengan